Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung terkini selengkapnya. Sidang narkoba selebgram Adelia Putri, hakim hadirkan suami sebagai saksi. Jaksa penuntut umum menghadirkan 3 narapidana dalam sidang lanjutan kasus narkoba jaringan internasional yang menjerat selebgram Adelia Putri Salma. Ketiga narapidana itu dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa 13 Februari 2024. Ketiganya yakni Muhammad Nazwar Syamsu, Hendra dan juga David alias Kadafi. Mereka adalah narapidana kasus narkoba. Diketahui Nazwar dijerat dengan hukuman mati, lalu Hendra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Kadafi divonis 20 tahun penjara. Ketiga saksi mengaku kenal dengan Adelia, khususnya Kadafi, yang merupakan suami sah dari sang selebgram asal Palembang. Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan lalu menanyakan terkait kesanggupan Kadafi untuk bersaksi, mengingat yang menjadi terdakwa adalah istrinya sendiri. Menjawab pertanyaan hakim, Kadafi mengaku bersedia memberikan kesaksian. Penuntut umum dan penasihat hukum pun tak keberatan atas kesediaan Kadafi untuk memberikan kesaksian. Sidang lanjutan korupsi sumur bor, jaksa hadirkan 4 saksi ahli. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan sumur bor di Lampung Timur pada pada Senin 12 Februari 2024. Sidang yang menjerat ex Kepala Dinas Perumahan Kawasan Sidang yang menjerat ex Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanian Lampung Timur Mulyanda tersebut dihadirkan dengan agenda keterangan ahli. Jaksa penuntut umum menghadirkan 4 ahli. Mereka adalah Iswan, ahli infrastruktur dari Universitas Lampung, lalu Depri Liber Sonata, ahli hukum dalam pengadaan barang dan jasa Universitas Lampung, lalu 2 lainnya adalah ahli dari instansi pemerintahan di Provinsi Lampung. Selain Mulyanda, dalam perkara ini ikut terseret pula Widyo Pramono selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Hadi Sucahyo selaku konsultan teknik. Mereka didakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan fisik sumur bor di Lampung Timur tahun anggaran 2021. Saat itu, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Lampung Timur mengadakan pengadaan barang ataupun jasa berupa pembangunan fisik sumur bor yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Lampung Timur. Pembangunan sumur bor tersebut memang selesai dilakukan pada 56 titik. Namun, ada temuan penyimpanan dalam pelaksanaan proyek pembangunan sumur bor tersebut. Sebanyak 56 titik tersebut terdapat penyimpangan. Penyimpangan pelaksanaan 56 paket pembangunan sumur bor ditemukan, mulai dari kedalaman sumur bor kurang dari rencana dan beberapa hal lain yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Gubernur Arinal Junaidi pantau kesiapan TPS di Bandar Lampung. Sehari jelang pemungutan suara pemilu 2024, Gubernur Provinsi Lampung Arinal Junaidi berkeliling mengunjungi beberapa TPS yang berlokasi di Bandar Lampung pada Selasa 13 Februari 2024. Gubernur bersama dengan jajaran mengunjungi TPS 35 yang berlokasi di Kaliawi, Bandar Lampung. Selanjutnya, Gubernur bergeser menuju lokasi TPS 36 yang berlokasi di Skalamidar, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Kemudian berakhir pada TPS 13 di Panjang Utara, Kecamatan Panjang. Menurut Arinal, TPS yang dikunjunginya tersebut sudah siap untuk melakukan pencoblosan esok hari.
Pihaknya pun mengapresiasi keseriusan rakyat dari penyelenggara TPS setempat. Dikatakannya bila kesiapan dari TPS tidak lepas dari koordinasi dan kesiapsiagaan dari masyarakat terkait. Arinal memohon doa kepada masyarakat agar pemilu yang diselenggarakan besok dapat berjalan lancar tanpa ada hal-hal yang tak diinginkan. Diketahui di Provinsi Lampung sendiri terdapat 25.825 titik lokasi TPS dan merupakan yang terbanyak ke-9 di seluruh Indonesia. Remaja Tanggamus Lampung dapat 310 juta rupiah dari tebak prediksi MotoGP Guru. Remaja Pekon Guring Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus Mahesa Kayun kejatuhan rezeki nomplok senilai 310 juta rupiah dari gelaran MotoGP Guru. Mahesa Kayun atau Aldino tidak menyangka mendapatkan uang ratusan juta dari mengikuti tebak atau game prediksi MotoGP Guru atau program tebak prediksi dari hajat MotoGP. Panitia MotoGP Guru menghubungi Aldino melalui email pada Desember 2023 lalu bahwa dirinya ini dinyatakan sebagai pemenang prediksi MotoGP Guru. Manajemen MotoGP Guru memberikan motor Ducati Panigale V4S atau bisa ditukar dengan uang senilai $20.000 atau jika dirupiahkan ini mencapai 310 juta rupiah. Anak pertama dari pasangan suami istri Waluyo dan Winawati tersebut saat dihubungi mengatakan dirinya tidak menyangka bisa mendapatkan rezeki senilai 310 juta rupiah dari MotoGP Guru. Dikatakannya setiap race atau balapan ada prediksi yang harus dipilih mulai dari position hingga race. Rider MotoGP yang sering ditonton dan menjadi favorit dalam setiap balapan yakni Fabio Quartararo. Mahesa mengatakan dirinya mengikuti ajang undian tersebut bermula membuka website MotoGP Guru. Ia mengatakan uang tersebut juga telah diberikan kepada orang tua dan rencananya akan digunakan untuk membangun rumah bagi kedua orang tua dan sisanya akan ditabung. Ya, kabar membahagiakan selanjutnya datang dari Nabila Roma Balkis siap mewakili Lampung di ajang Putri Indonesia 2024. Putri Indonesia Lampung 2024, Nabila Roma Balkis akan mewakili Lampung dalam ajang Putri Indonesia 2024 di Jakarta Convention Center pada tanggal 8 Maret 2024. Nabila tak kuasa menahan tangisnya ketika mengucapkan terima kasih kepada orang tua, keluarga, dan semua pihak yang telah mendukungnya. Nabila mengatakan menjadi seorang putri adalah mimpinya sejak kecil dan mimpi itu saat ini berhasil terwujud. Demi bisa melakukan yang terbaik, Nabila pun telah melakukan training sebelum mengikuti audisi Putri Indonesia Lampung 2024. Nabila juga telah latihan catwalk serta public speaking, menambah wawasan, mengembangkan potensi, serta mempersiapkan mental. Berbicara mengenai potensi, Nabila pun bersyukur menjadi Putri Indonesia Lampung 2024 membuatnya mengenali potensi dirinya dan apa saja yang menjadi kekurangannya. Regional Director Putri Indonesia Lampung, Veranita Wang berharap Nabila bisa melakukan yang terbaik untuk Lampung, serta diberi kelancaran dan juga kesuksesan. Putri Indonesia Lampung terpilih tahun 2024. Yang insya Allah akan mewakili Provinsi Lampung pada pemilihan Putri Indonesia tahun 2024 pada tanggal 8 Maret di Jakarta Convention Center. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung saya sampai pada hari ini, yang memberikan saya kekuatan dan motivasi. Terutama yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mami Vera yang telah mendampingi saya dari saat saya sejak saya terpilih, yang sudah percaya kepada saya
juga memberikan dukungan, support, baik materi maupun non-materi. Selanjutnya kepada Dinas Pariwisata yang telah mempercayai saya, yang saya juga sebagai muli, yang telah mensupport saya, mempercayai saya untuk dapat mewakili Provinsi Lampung pada tingkat nasional. Selanjutnya kepada Kak Daniel dan seluruh tim Putri Indonesia Lampung yang telah mensupport saya sampai hari ini, memberikan saya dukungan, doa, motivasi, kekuatan, dan sudah meluangkan waktu, tenaga untuk persiapan saya yang tergolong cukup singkat dan selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mensupport saya, contohnya Gor City, Seraton, kemudian para desainer, klinik kecantikan Puspita, dan seluruh sponsor yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kepada teman-teman media, pageant lovers, atas segala masukan, kritikan, agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kana Breseri yang telah mensupport adanya acara press conference pada siang hari ini. Tentunya ini adalah menjadi seorang putri adalah cita-cita saya sejak kecil, makanya ini agak sedikit terharu juga. Akhirnya saya bisa sampai pada titik ini yang saya harapkan. Saya tidak hanya berhenti di sini, tapi saya juga bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Lampung. Dan kepada kedua orang tua saya, keluarga besar saya, Miss Eka, yang telah mensupport saya dari awal saya ada di dalam dunia pageant, yaitu dari tahun 2016. Memang sudah tergolong cukup lama prosesnya hingga saya bisa ada di titik ini. Tentunya ini adalah cita-cita dan mimpi besar saya, dan saya harapkan ini bukan hanya sekedar mimpi saya, tetapi juga mewakili seluruh mimpi dari seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, agar bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Lampung dan mungkin prestasi untuk Provinsi Lampung tercinta. Percayalah Bapak dan Ibu dan teman-teman semua, ini bukanlah hanya sekedar ajang kontes kecantikan, tetapi ini adalah momentum bagi kita semua, di mana kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa mempromosikan tidak hanya pariwisata yang ada di Provinsi Lampung, tetapi berbagai sektor budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dan tentunya dengan adanya ajang beauty pageant ini, saya harap saya bisa mempromosikan Provinsi Lampung baik di tingkat nasional bahkan internasional. Kabar terakhir datang dari Satpol Air Polres Lampung Selatan yang kawal pendistribusian 40 kotak suara ke Pulau Sebesi. Satpol Air Polres Lampung Selatan ikut mengawal pendistribusian logistik pemilu ke Desa Tejong Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan pada Senin 12 Februari 2024. Satpol Air Polres Lampung Selatan berangkat dari Dermaga Canti menuju Desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan menggunakan KM 2000 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kegiatan pengawalan pendistribusian logistik pemilu tersebut dilakukan 8 anggota Satpol Air Polres Lampung Selatan. Selain itu, pengawalan pendistribusian logistik pemilu ini dilakukan 1 personil Babin Kamtibmas dan juga 1 personil TNI Kodim 0421 Lamsat. Selanjutnya, mereka juga yang akan mengamankan 8 TPS yang ada di Desa Tejang Pulau Sebesi dengan perincian 1 orang 1 TPS. Kasat Polairut Polres Lampung Selatan, Ibtu Fatul Arif mengatakan, pihaknya menerjunkan 8 orang untuk mengawal pendistribusian logistik pemilu dan pengamanan TPS di Desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa. Lebih lanjut, Arif menyebut seluruh logistik telah sampai di Desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Raja Basa dan dijaga ketat petugas.
Arief menjelaskan, dalam pendistribusian logistik pemilu pihaknya pun sangat berhati-hati. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya di YouTube Tribun Lampung Just Video dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.